Alhamdulillah 10 Muharram kita bisa sedekah apa namanya? Bubur sumsum jenang sengkolo ya tuh. Nanti buat kita bagiin keluarga sekitar, ya. Berkah selalu, berkah melimpah pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah tukar pahalanya jadi tolak balak buat siapapun yang nonton video ini, buat siapapun yang menerima, yang masak. Ya, udah mulai ngantuk ya Mbak. Soalnya baru bungkusi maamse mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Rasanya kayak lama banget gak ketemu sama kalian tuh, kayak kangen-kangen gimana gitu ya. Kangen dan juga merindu tentunya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tempat terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh ya. Bentar guys. Alhamdulillah rabbil alamin ya, kita ketemu lagi terus, masih bisa ketemu, masih bisa diberi kesehatan terus. Mas Tulus doakan semoga semua tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, rezekinya melimpah. Perasaanku kok yang sing dengeng nih kuping. Enggak ya? Terima kasih juga kemarin ada beberapa hamba Allah yang ikut membantu kegiatan ada 2 hamba Allah ya yang kemarin ikut membantu kegiatan bagi-bagi bubur sumsumnya. Terima kasih banyak, Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah. Memang tidak skala besar, hanya skala kecil ya. Sekali lagi niatnya adalah sedekah karena Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan itu sebagai sedekah untuk pemancing rezeki, pemancing berkah, pemancing rahmat dari Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih buat semuanya ya. Mas Tulus ucapkan juga untuk yang terus membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official untuk berbagi nasi box dan lain sebagainya, hanya bisa berterima kasih. Nah, teman-teman yang masih ingin membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official, caranya mudah banget. Nanti semoga kita bisa gelar di Jumat tanggal 26 Agustus ya teman-teman ya. Masih lama, tapi masih sangat ditunggu lagi kegiatan-kegiatan baik dari kalian atau transferan berkah rezeki dari kalian. Sekarang sudah di jumlah, saya coba cek dulu ya teman-teman ya. Saya akan share ke kalian biar keterbukaannya ada. Nih, ini di tanggal 9 Agustus 2022 ya. Nominalnya sudah di angka Rp2.900.000. Barakallah. 2,9 juta sudah di hari ini di tanggal 9. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu, caranya gimana Mas Tulus? Mudah sekali. Klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Langsung transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal satu nasi box itu udah Rp12.000, maksimalnya terserah, unlimited ya. Nah, teman-teman yang mau ikut bagi nasi box sambil bagi di sini atau akan join sama kita sementara waktu belum bisa Mas Tulus izinkan, karena nanti biasanya kalau satu diizinkan yang lain akan nambah lagi.
ya. Aku bukan tidak mau banyak anggota, tapi nanti malah takutnya malah banyak yang kerepotan. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu kegiatan baik ini, silakan langsung transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, oke? Dan buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, sudah bisa dikirim mulai dari hari Senin kemarin. Hari ini sudah mulai ada. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara, gimana caranya Mas Tulus? Berapa harganya? Harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Nah, teman-teman yang mau ikut join, bisa langsung DM ke nomor WhatsApp yang ada di 0857 54 sekian-sekian yang ada di kolom deskripsi ya. Di situ sebutkan nama, nomor HP penerima, mau berapa pieces dan lain sebagainya. Langsung to the point aja. Mas Tulus, nama saya Andre, saya pesen 3, kirim ke alamat ini. Nanti setelah Mas Tulus kirim, akan Mas Tulus share jumlah tagihannya dan juga ongkos kirimnya berapa. Ya, terima kasih ya orang baik. Pokoknya untuk yang sudah berbantu sedekah kemarin, terima kasih. Bantu untuk bikin jenang juga terima kasih. Sedekah nasi bok terima kasih banyak. Mas Tulus hanya berharap mudah-mudahan Allah tukar rezekinya jenengan yang bersedekah dengan lewat Mas Tulus lebih berkah lagi, lebih melimpah lagi, amin. Kemudian ditukar dengan kesehatan, dimudahkan seluruh urusan baiknya, amin. Dan semoga apapun yang jenengan sedang hajatkan sekarang, punya hajat baik apapun, semoga Allah kabul dengan bersedekah melalui Mas Tulus, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabar baik juga dari kami, dari saya dan tim. Alhamdulillah bulan ini belum gajian lagi ya. Baru sampai di $60, belum $100. Berarti Mas Tulus di bulan ini masih belum gajian juga ya. 2 hari sekali lah ya. Jadi teman-teman, aku masih kasih apa namanya wawasan ke kalian yang mengatakan kalau pendapatan aku tuh katanya haram ya, karena dari nipu dan lain sebagainya. AdSense-ku tuh katanya AdSense yang haram. Cari kerjaan lain aja. Ada yang bilang begitu ya. Seakan-akan saya itu mendapatkan uang yang banyak sekali dari YouTube. Seakan-akan seperti itu. Padahal kemarin aku 3 bulan baru gajian. Ini sudah berjalan 1 bulan masih $60 belum gajian juga. Mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi bisa 2 atau 3 bulan baru gajian ya. Jadi jenengan berpikir saya mendapatkan uang yang banyak dari sini, saya aminkan doa baiknya, tetapi saya harus cerita apa adanya bahwa bulan ini saja kami atau saya itu tidak gajian YouTube karena ya pendapatan AdSense-nya kecil. Karena masih banyak penonton-penontonnya Big Tulus Official yang men-skip iklan, yang tidak mau nonton iklan atau dilewati. Akhirnya Mas Tulus belum gajian. Tapi ya apa-apa, berarti kan Gusti Allah berkehendaknya seperti itu. Oke, dinikmati saja ya. Bareng reis, urung bayar kontrakan, urung bayar Riki, bareng gajian ini ditunda dari YouTube. Alhamdulillah ya Allah. Lagi disayang banget sama Allah ini. Untung dapat kiriman baju hari ini ukuran 10 XL ya. Yang mau kirimin baju Mas Tulus ukurannya 10 XL ya. Maksudnya kemeja. Kalau kaos ukuran 7 XL sudah muat ya. 7 XL sudah muat di Mas Tulus. Tapi kalau untuk kemeja ini 10 XL nyaman sekali. Terima kasih hamba Allah. Semoga keberkahan, semoga bertambah rezekinya, tokonya laris manis. Amin. Terima kasih banyak. Oke, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Nah, aku pengen cerita sama teman-teman. Banyak yang nanya-nanya soal, ingat nggak yang pas Mas Tulus live di malam 1 Suro itu, ketika kita memejamkan mata, ketika kita berdoa, ada sebuah bayangan Mas Tulus, ada lingkaran-lingkaran hitam yang keluar dari dalam kayak lubang tanah yang menganga, kemudian ada lingkaran-lingkaran hitam yang keluar. Nah, satu lagi Mas Tulus juga pengen cerita sama kalian bahwa kemarin pas di malam 9-nya, sebetulnya bukan malam 9, karena kalau kata Eyang, tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Suro itu sebetulnya di tanggal 7 ya. Sedangkan kalau di kalender Masehi katanya di tanggal 8. Aku juga tidak tahu. Nah, ceritanya di tanggal 7 itu Mas Tulus bikin voice note di grup. Teman-teman, besok tanggal 8 Mas Tulus mau bikin ini. Siapa tahu ada yang mau nambahin, kan siapa tahu. Jadi bisa lebih banyak, maksudnya Mas Tulus. Ternyata tidak ada. Di grup orang-orang baik tidak ada yang tertarik bikin bubur. Mungkin mereka bikin sendiri-sendiri ya. Nah, selang beberapa menit setelah Mas Tulus bikin voice note di grup Rumah Orang Baik, percaya atau tidak, selang beberapa mungkin 1 menitan, bau wangi banget. Pas di tanggal 7 kemarin, 7 Agustus, rumahnya Mas Tulus bau wangi banget. Aku tanya Mas Wardi, apa pengharum ruangan kita lagi bunyi? Ndak, baterainya lagi habis. Apa kamu bakar obat nyamuk? Ndak, kita belum bakar obat nyamuk. Dan wallahu alam, ternyata banyak yang rawuh pas tanggal 7 kemarin. Kalau menurut Eyang ya itu tanggal 10 Muharram ya teman-teman. Jadi ya kita ikut aturan saja. Kita ikut aturan kita di tanggal 8. Aku tidak mengerti tujuan dan maksudnya itu seperti apa, tetapi aku rasa semuanya akan tetap baik-baik saja ketika kita mengikuti aturan sesuai dengan apa yang pemerintah kita anjurkan. Menurut aku sih itu ya. Oke, kita ke mimpinya dulu teman-teman. Di malam 1 Suro itu Mas Tulus live ya. Saya nutupi loh nih.
Mas Tulus kan live ya teman-teman, dan di situ Mas Tulus bimbing kita untuk berdoa bersama-sama memejamkan mata, dan pada saat itu ada bayangan, teman-teman ada yang bayang, katanya bayangannya air Mas Tulus. Bayangan airnya luar biasa besar. Kemudian ada yang bilang saya melihat ada ini, ada itu, ada beberapa hal yang mungkin kalian rasakan juga. Nah, Mas Tulus pengen sedikit mendetailkan apa yang Mas Tulus rasakan pada waktu kemarin. Air dingin aja nang. Soal apa yang Mas Tulus rasakan, ternyata ketika memejamkan mata yang Mas Tulus lihat ada sebuah batu atau tanah hitam yang menganga, kemudian keluar yang namanya bulatan-bulatan seperti cincin yang berwarna hitam. Itu yang sampai saat ini saya masih penasaran, tetapi ternyata baru saja sebelum saya syuting ini, sebelum kan tadi saya banyak cover lagu juga ya, sebelum saya syuting dan lain sebagainya, saya coba untuk mencari tahu dengan apa yang sedang digambarkan ini, dan aku coba cari tahu. Dan satu lagi, karena sumbernya dari tanah, aku harus cari infonya dari Eyang Nogowojo ya. Eyang Nogowojo notabene beliau tinggal di dalam tanah. Oh ya, terkait dengan Eyang Nogowojo sendiri teman-teman, ada banyak orang yang share foto, share video Eyang Nogowojo itu yang ini atau bukan. Mohon maaf, Eyang Nogowojo itu hanya nama samaran yang dibuat sama Eyang sendiri, yang disuruh digunakan untuk saya, bukan terkait dengan apapun. Seyore Mas ngombe seyore. Jadi ada sebuah batasan atau privasi yang tidak bisa saya lawan di sini terkait soal Eyang Nogowojo. Teman-teman boten usah cari tahu, ketika jenengan yang diberikan akses untuk tahu pun tanpa bertanya, kalian pasti akan tahu. Nah sayangnya untuk saat ini jenengan yang nanya saya nggak bisa jawab. Nggih, ngapunten nggih. Nah, hasil komunikasinya apa Mas Tulus? Bertanya soal lubang yang menganga, kemudian ada cincin-cincin hitam yang keluar dengan berwarna hitam yang melompat dari dalam tanah. Apa yang menurut Eyang rasakan, atau apa yang menurut Eyang Nogowojo sampaikan ke Mas Tulus ya? Oke. Tanah, kemudian tanahnya juga berwarna agak kehitaman, tetapi tidak hitam sekali, tidak terlalu hitam, kemudian sedikit menganga, dan di situ saya melihat ada sebuah warna di dalam tanahnya itu kayak api, tapi sebetulnya itu menurut saya bukan api. Ya, menurut saya itu bukan api. Ini hanya semacam cahaya yang ada di dalam tanah. Kemudian tanahnya itu merekah. Sorry, tidak berhubungan dengan Gunung Merapi ternyata. Ya, gunung-gunung yang berapi, tidak berhubungan dengan itu ya saudaraku. Jadi tanah yang menganga tadi saya melihat ada bulatan-bulatan hitam yang keluar. Ternyata di dalam tanahnya itu bukan lava atau api, tetapi memang ada semacam cahaya yang mengeluarkan sesuatu yang hitam. Ya, ketika aku tanyakan kepada Eyang, apakah arti dari bayangan yang saya dapatkan? Ini bukan mimpi, ini terasa nyata ketika saya memejamkan mata. Jadi saya bertanya kepada Eyang Nogowojo, apa maksud dari apa yang saya lihat ketika saya berdoa pada malam hari itu? Dan Eyang menegaskan kepada saya bahwa memang sedang ada perbaikan yang dipersiapkan alam untuk membersihkan dirinya. Jadi di malam satu suro itu memang betul ada semacam kayak energi-energi yang keluar dari tubuh bumi, dari tanah, yang justru itu ternyata energi yang bagus yang dikeluarkan. Jadi cahaya yang di dalam tanah tadi adalah cahaya yang baik, kemudian yang bulatan berwarna hitam yang terlempar keluar tadi adalah sesuatu yang tidak bagus yang ada di dalam bumi. Dan itu termasuk, itu hanya sebuah gambaran dari terlemparnya sesuatu yang buruk yang dilemparkan dari tubuh bumi kita, dari sesuatu yang dalam tanda kutip sesuatu yang memang justru mengotori bumi kita. Jadi sedang dikeluarkan sama Tuhan, sedang dikeluarkan sama Allah untuk membersihkan. Jadi di malam itu, di malam satu suro itu ternyata banyak pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan dan juga energi alam, kemudian oleh energi bumi sendiri untuk mereboisasi diri mereka sendiri untuk membersihkan sesuatu. Dan aku melihat apakah ini akan berbahaya, sedikit berbahaya, karena hal ini akan ada dampaknya, akan ada efek samping dari yang terjadi. Salah satunya adalah ada dorongan tanah yang meluap
ya. Ada dorongan tanah yang kemungkinan akan muncul kemudian akan bergeser atau mendorong sesuatu yang lain lagi. Anggaplah di sebuah gundukan tanah didorong dari bawah kan mungkin akan jatuh ya. Didorong dari atas bawah kemudian tanahnya meluap dan jatuh ke bawah kemudian bisa menimpa apa saja yang ada di bawah. Ini larinya bisa arahnya ke tebing, bukan gunung Merapi atau gunung berapi, tapi bisa larinya ke tebing atau ke tempat-tempat yang tinggi atau bukit dan yang dalam tanda kutip di sini bisa tanah bergeser ataupun longsor. Itu yang jadi kemungkinannya, yang jadi kadar di mana mereka bisa sampai merusak alam karena efek samping dari apa yang terjadi karena kejadian ini. Jadi simbol yang saya lihat ada tanah yang merekah, ada cahaya dari bawah tanah, kemudian keluar lingkaran-lingkaran hitam dan kemudian menghilang begitu saja. Saya nggak tahu itu apa. Ternyata adalah salah satu gambaran pembersihan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di bumi kita. Ya, termasuk cara mereka membersihkan diri lah intinya itu. Sayangnya ada efek samping dari apa yang sedang mereka lakukan dan ini sudah berjalan 10 hari dan itu terjadi sampai di pertengahan bulan Suro atau tanggal 15 Suro ya teman-teman, dan ini sudah masuk ke kemarin 10, berarti ya mungkin 2 atau 4-5 hari lagi semuanya akan selesai. Dan kemungkinan kecilnya adalah efek sampingnya tadi ada longsor dan juga ada tanah yang bergerak atau tanah bergeser yang bisa menimpa sesuatu yang di bawah. Berarti tanah yang dimaksud bisa bergeser dan menimpa ke bawah adalah sesuatu tanah yang berada di atas, mungkin perbukitan atau gunung dan lain sebagainya, tetapi tidak berhubungan dengan yang namanya berapi atau gunung berapi. Oke, ini sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi, sudah seharusnya ada, dan menurut saya ini bukan sesuatu yang menurutku adalah musibah yang besar banget. Yes, aku melihat efek sampingnya tidak terlalu besar, tetapi ketika ini terjadi ya lumayan merusak. Ya, ini lumayan merusak efek sampingnya. Tetapi Eyang dengan tegas menyampaikan kami berusaha semaksimal mungkin dalam tanda kutip Eyang bilangnya pengobatan yang dilakukan ini tidak menimbulkan efek samping. Eyang sedang berusaha, para Eyang sedang berusaha untuk tidak menimbulkan korban atau efek samping dari apa yang sedang mereka lakukan. Dan ini campur tangan Tuhan, energi alam, leluhur dan lain sebagainya. Sekali lagi Allah yang punya hak atas bumi kita, jadi saya rasa Allah semua yang menghendaki semua ini terjadi. Dan ini sedang diusahakan supaya efek sampingnya supaya tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Dari bayangan Mas Tulus yang soal tanah yang bergerak. Kemudian aku sedikit ingin nanggapin teman-teman yang memberikan gambaran bahwa ketika saya memejamkan mata saya melihat ada air yang cukup besar sekali Mas Tulus ya, dan itu memang betul komponen air akan jadi musibah terbesar di tahun ini. Kalau terjadi di dalam bulan Suro ini, dia akan terjadi di jangka bulan Suro. Tetapi ketika tidak terjadi, insya Allah semuanya akan mengecil. Tapi kalau harus terjadi, di bulan Muharram ini akan ada musibah besar yang terjadi dari komponen air yang mungkin saja terjadi terbesar selama sejarah tahun ini, tahun 2022 ya. Kita berharap mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan jangan ya. Oke, saya menanggapi dari teman-teman yang bertanya soal air kemarin. Oke, kemudian hal terakhir yang ingin Mas Tulus sampaikan yang terjadi kemarin tanggal 7 Agustus, pas banget baru selesai sampaikan voice note saya di grup, aku ngomong sama Mas Wardi, kamu bau ini nggak dek, bau wangi nggak? Atau bau kembang atau bau apa? Ternyata dia nggak nyium, Rek. Padahal pada waktu itu saya mencium bau yang sangat tajam setelah saya menganjurkan, ayo teman-teman di grup Rumah Orang Baik yang mau bikin bubur, ayo kita bisa bareng-bareng. Dalam tanda kutip seperti itu. Saya menganjurkan atau mengajak teman-teman yang lain untuk percaya atau mengikuti apa yang saya lakukan sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban ya. Dan di situ selang 1 menit setelah saya voice note lah, aku langsung nulis di grup kok. Saksinya mungkin banyak teman-teman di grup ya. Aku langsung nyium bau, Masya Allah, wangi nih jangan kayak kembang. Kalau yang Lukito itu sosok perempuan yang atau wanita yang memang suka menggunakan wewangian, tapi ini beda. Kalau yang Lukito kan sukanya melati yang melati muda atau melati yang ratunya melati itu loh. Apa tuh jenenge lek bahasane yang aku bingung. Yang bilangnya rajanya melati atau ratunya melati. Jadi biangnya minyak melati gitu loh, wangi banget. Tapi ini beda. Ini beda. Ada komponen, ada bau-bau kembang kantil, ada bau melati juga, tapi bunga yang tidak saya atau bunga yang belum pernah saya cium sebelumnya. Dan
dengan tegasnya ketika saya melihat, oh nggih, ternyata di depan pintu yang rawuh sudah banyak sekali kemarin. Karena ketika saya tanya, lho pun rawuh sedanten enten nopo? Lah niki kan tesik tanggal 9 Muharram. Tidak, kalau di hitungan kami atau di alam kita, hari ini sudah 10 Muharram. Jadi saya datang ke sini cuma untuk nengokin kamu sebagai cucu saya, istilahnya begitulah. Saya nengokin kamu, saya berkahi cucu-cucunya pada malam itu untuk datang. Jadi bukan hanya saya, tapi beberapa orang ada yang didatangi sama beliau, dan ternyata itu bau kembang Wijaya Kusumo. Saya tidak tahu, jujur saya tidak mengerti kembang Wijaya Kusumo itu kembang apa. Teman-teman yang mau boleh kasih tahu ya monggo kerso. Campurannya itu banyak banget gitu loh, kayak ada kantil, melati, tapi campur aduk, ada bau mawar juga, tapi jadi satu. Dan itu tuh wanginya yang menenangkan, wangi yang menenangkan, wangi yang bagus. Dan yang mengatakan, aku orangnya kan emang kepo ya, kalau pas sesuatu yang aku lihat selalu aku tanyakan, atau aku yang dengar, atau aku penasaran aku tanyakan, ini bau apa toh yang baunya yang jenengan tadi datang ta? Kuwi sing jenenge ambune kembang Wijaya Kusumo. Makanya saya tidak mau takabur, saya tidak mau sombong dengan apa yang saya sampaikan. Yang menyampaikan sing iso ngambu kuwi iki wong sing bakal dadi wong sing manfaat. Sing iso ngambune kembang Wijaya Kusumo sing tak agem iki, tak agem itu mungkin dipegang kali ya, atau yang digunakan kali ya. Saya nggak bisa sebutkan ya tamunya siapa, soalnya lumayan rame. Satu orang tapi di belakangnya banyak sekali. Dan dia menyampaikan kalau katanya, ini mohon maaf ya, kita amini aja karena doa baik, orang yang bisa mencium aroma Wijaya Kusumo tadi akan mendapatkan kemakmuran atau jadi manfaat buat orang banyak, dan mendapatkan apa yang sedang diharapkan. Lah aku langsung amin itu rek, amin ya Allah, karena apa yang sedang aku pikirkan sekarang, Mas Tulus pengen banget punya rumah. Amin ya. Kadang-kadang kalau pas lagi syuting, percaya atau tidak, Mas Tulus bikin cover hari ini, satu lagu tuh hampir 1,5 jam. Karena udah dapat setengah, motor mobil lewat. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Ngapalin lagunya susah, ingetnya susah. Dan memang jujur harapan saya, memang saya betul-betul pengen mendapatkan rumah atau pengen punya rumah. Entah gimana pun caranya Allah kasih rezeki, saya nggak tahu. Dan dengan apa yang sampaikan, saya nggak mau takabur, tapi saya aminkan apa yang sampaikan. Dan kebetulan saya kan juga mau ada ajang pencarian bakat ya, namanya Koplo Superstar di Antv mulai tanggal 3 September karo promosi reside. Dan di situ aku ngerasa kayak ya mudah-mudahan ini pertanda baik, di mana di acara ini aku juga bisa mendapatkan kalau kata Mas Dian, dapat profit dari acara ini untuk YouTubeku, untuk kehidupanku, untuk karirku dan lain sebagainya. Aku berharapnya seperti itu. Dan yang menyampaikan kalau yang bisa mencium ini adalah orang-orang yang akan jadi makmur. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi sekali lagi saya nggak mau takabur juga dengan apa yang saya sampaikan. Saya berharap ini hanya sebuah doa yang baik dari leluhur untuk cucunya, yang dia bilang, aku datang ngendangi kowe tok, aku ngendangi kamu cuman buat berkahi kamu. Berkahi dalam tanda kutip di sini saya tidak mengerti maksudnya apa, karena beliau datang hanya mungkin sekitar beberapa menit setelah saya tanyakan secara batin, beliau beranjak pergi dan ya baunya langsung hilang. Dan kayak ibarat kata tuh kayak kita tuh kedatangan, anggaplah Mama Ita, orang tuaku kesini tapi bau parfum gitu loh. Mama Ita pakai parfum. Nah hanya itu yang saya cium. Saya tidak melihat sosoknya kembang Wijaya Kusumo itu kayak apa. Saya tidak tahu. Walaupun saya melihat memang sosok itu memiliki banyak bunga di sekitar tubuhnya. Tapi saya tidak tahu Wijaya Kusumo itu yang mana. Ngapunten ya. Dan semua apa yang sampaikan akan jadi makmur dan lain sebagainya. Makanya sekarang jujur, saya pribadi ketika mendapatkan kabar dengan kondisi keadaan saya, apakah saya baik-baik saja sekarang? Tidak. Apakah kamu dengan kondisi yang baik-baik saja? Saya jawab tidak. Kondisi saya sedang tidak baik. Saya butuh banyak uang untuk bayar ini, bayar itu, tagihan saya banyak. Tetapi saya betul-betul Allah berikan rasa ikhlas yang luar biasa sekarang. Barusan kemarin mobil nyerempet jebret nang ngarep mripatku. Kalau dulu aku bisa marah-marah, barang yang aku punya jebret mobil nyerempet segala macam, dan itu saya yang di dalam mobil, Mas Wardi yang bawa. Itu saya harusnya udah ngoceh. Apapun yang saya punya, teman-teman saya pada minjem uang, ditagih marah, uang saya pada pergi, uang saya nggak balik lagi, yang pada punya hutang orang nggak bayar lagi ke saya bisa marah-marah kayak dulu? Tidak. Saya betul-betul diberikan rasa ikhlas yang luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Allah karena saya punya rasa yang seperti ini. Kayak ala yo wes lah le, saya suruh saya itu dandani di duit, gak ada duit rasa dandani kok, ngandani ada duit kan. Sama ada beberapa hal yang memang
rasanya tuh kayak saya kayak dikasih rasa sama Allah bahwa ya yang kamu punya ini ya bukan punya kamu Tulus, bisa kapan aja Allah ambil. Jadi sama halnya ketika saya minjemin uang orangnya nggak balikin malah galak ngata-ngatain saya, ya wes saya cuma bisa diem, ya memang bukan hak saya mungkin. Mungkin Allah menghendaki itu bukan punya saya. Nah, padahal dengan kondisi yang seperti sekarang kita lagi butuh uang, yo 1.000 perak pun ya saya terima gitu loh. Berapapun saya terima karena ya sangat membutuhkan gitu loh. Mau bikin kostum, beli sepatu dan lain sebagainya ya, bayar kontrakan segala macam. Tapi ketika temanku aja sampai heran, kok lu nggak galak lagi? Pas gue udah nggak bisa bayar, gue galakin, kok lu nggak galak? Nggak, buat apa galak? Kalau Allah mengizinkan tuh rezeki saya, ya akan balik ke saya. Nah itu, jadi kayak memang setelah beberapa kejadian yang lalu saya mungkin pernah cerita juga bahwa saya belajar untuk mencoba mengikhlaskan apa yang saya punya. Saya nggak mau lagi pegang genggam erat-erat banget gitu loh apa yang saya punya itu, karena ya mau pasangan, mau harta, mau nyawa sekalipun, kalau Allah sudah berkehendak ambil tinggal ambil. Cuman saya jujur sekarang tidak ada berat-beratnya pisan gitu loh kalau bahasa Betawinya. Nggak ada rasa gimana. Makanya kalau lu nggak marah sih, mobil lu nyerempet mobil lain, jebret depan mata gue, depan mata lu sendiri gitu. Teman-teman gue sampai nanya, dulu kalau lu bisa galak banget, sekarang alhamdulillah. Jadi ngerasa kayak banyak hal positif yang saya terima, pembelajaran mungkin, dan yang pasti Allah sih yang mengizinkan saya punya sifat ini, yang justru membuat saya jadi kayak alhamdulillah, saya jadi ngerasa lebih baik lagi, ikhlas dalam berbagai macam hal. Karena ya sekali lagi hak kita atau punya kita itu tidak selalu akan menjadi milik kita, bisa jadi punya orang lain. Ya, bisa jadi aku dapat uang 100.000 dari hasil nyanyi, kan 2,5%-nya punya orang, ya mungkin itu punya orang kali gitu. Jadi saya lebih simpel mengartikannya. Saya nggak memuluk-muluk lagi. Saya sangat bersyukur, betul-betul bersyukur karena mengenal para leluhur-leluhur kita dari berbagai macam daerah, dan di situ saya banyak mengalami pembelajaran yang luar biasa untuk lebih ikhlas dalam menghadapi semuanya. Apapun yang sedang kita hadapi, hal-hal baik yang didoakan sama leluhur, yang diprasangkakan sama leluhur, ya saya aminin aja. Amin, mudah-mudahan jadi doa yang baik. Amin ya Allah. Intinya di situ ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan ya mungkin dianggap curhat boleh, tapi saya berharap ada hal yang bisa kalian ambil dari yang aku sampaikan hari ini ya. Amin. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan video ini, menonton video ini. Terima kasih. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan usahanya. Amin. Yang punya hajat, punya niatan pengen beli rumah, beli mobil, atau membahagiakan keluarganya, pengen sekolahin anaknya, pesantrenin anaknya, tapi belum Allah kabul, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang yang terhindar dari fitnah, virus, penyakit, bala, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus pamit dulu. Mudah-mudahan bermanfaat video hari ini, dan mungkin kita masih bisa ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.